Deretan mahasiswi ini tewas di tangan polisi. Reformasi Polri hanya basa-basi. Serangkaian kasus pembunuhan yang melibatkan polisi aktif sepanjang tahun 2025 membuka kembali luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Polri belum beres dengan dirinya sendiri. Yang muncul ke permukaan bukan lagi peristiwa-peristiwa yang bersifat insidental, melainkan pola kerusakan yang sudah bersifat institusional. Kasus pembunuhan mahasiswi di Banjarmasin adalah salah satu contoh telanjang yang paling baru. Seorang mahasiswa warga sipil tanpa relasi kuasa apapun kehilangan nyawa dan pelakunya adalah aparat yang seharusnya melindungi. Pola serupa tampak dalam pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada dua kasus ini tercermin bahwa polisi terbiasa menggunakan kekuatan bahkan dalam urusan privat. Di luar konteks relasi personal, kekerasan mematikan juga muncul dalam praktek kepolisian sehari-hari. Di Asahan, seorang siswa tewas akibat tindakan polisi. Di Minahasa Tenggara, seorang warga ditembak mati di area tambang ilegal. Dua kasus ini oleh pemantau HAM dikategorikan sebagai pembunuhan di luar hukum. Dalih penegakan hukum, pengamanan, atau situasi lapangan tidak menghapus satu fakta mendasar bahwa nyawa warga sipil melayang di tangan aparat negara tanpa proses peradilan. Kasus Brigadir Muhammad Nur Hadi, polisi yang dituakan tewas oleh sesama rekannya yang juga polisi, menambah lapisan lain dari krisis ini. Dari rangkaian kasus tersebut, satu pertanyaan mendasar muncul dan tak bisa lagi dihindari. Siapa dan bagaimana orang-orang seperti ini bisa lolos masuk, bertahan, dan berkarir di dalam tubuh Polri? Pada titik ini tampaknya kritik Mahfud MD menjadi relevan. Ia secara terbuka menyebut adanya praktek transaksional dalam rekrutmen, pendidikan, hingga promosi jabatan di Polri. Dari masuk sekolah kepolisian sampai mengikuti pendidikan kepemimpinan demi kenaikan pangkat, semuanya tak lepas dari uang. Jika jalur masuk dan jenjang karir dibangun di atas transaksi, bukan integritas dan kapasitas, maka hasilnya pun bisa ditebak. Mereka merasa jabatannya adalah investasi, bukan amanah. Tentu dalam sistem semacam itu, tanda pangkat dan kursi jabatan adalah alat pengembalian modal. Senjata, seragam, dan kewenangan bukan instrumen untuk melayani masyarakat. Sebaliknya, dia menjadi sumber kuasa personal. Dari sini kekerasan menemukan lahan subur. Pembunuhan baik dalam tugas maupun di luar tugas menjadi kemungkinan yang sangat nyata. Budaya impunitas memperkarah keadaan, proses etik yang tertutup, penanganan pidana yang lamban, dan narasi oknum yang berulang membentuk pesan tak tertulis secara internal institusi bahwa resiko bisa dikelola. Tetapi dalam jangka panjang hal ini menciptakan kelompok aparat yang tidak takut pada hukum karena merasa mahir memainkan celahnya. Kekerasan lalu tidak ada lagi dianggap sebagai pelanggaran ekstrim, tetapi sebagai resiko kerja yang bisa dinegosiasikan. Kekerasan struktural ini juga diperkuat oleh budaya maskulinitas keras dan hierarki absolut. Empati dianggap kelemahan, refleksi dianggap pembangkangan. Dalam iklim seperti ini, konflik personal, soal relasi asmara, ekonomi, atau harga diri mudah bereskalasi menjadi tragedi karena aparat terbiasa menyelesaikan masalah dengan dominasi, bukan dengan dialog. Reformasi Polri jangan dijadikan proyek kosmetik. Ia adalah kewajiban yang mendesak yang mesti menyentuh jantung persoalan, yakni rekrutmen yang transparan dan bebas transaksi, pendidikan yang menempatkan integritas sebagai fondasi, pengawasan eksternal yang benar-benar independen, serta penegakan hukum yang tegas terhadap anggota tanpa perlindungan institusional. Reformasi Polri tidak cukup pada rotasi kepemimpinan dan pembatasan jabatan Polri.
memahami kasus-kasus pembunuhan oleh polisi bukan sebagai anomali, melainkan sebagai gejala sistemis, akan menyadarkan bahwa reformasi Polri adalah harga mati. Jangan hanya dijadikan janji dan harapan imitasi.